Untuk mempersingkat waktu, saya akan persilakan pihak payment gateway dalam hal ini Sendit untuk menjelaskan secara singkat konsepnya dan juga nanti pelaksanaan teknisnya. Kemarin pihak Sendit sudah datang ke kantor sudah menjelaskan secara detail dan juga kita sudah bikin kontrak dengan pihak Zendit dan tentunya kita ingin segera fasilitas ini bisa dipergunakan oleh para stokis kita untuk membantu secara pelaksanaan di lapangan ketika melakukan prospek atau habis BOP ataupun kegiatan-kegiatan yang sifatnya memprospek calon member, calon mitra ataupun pembeli. Seperti itu. Nah, saya persilakan pihak Sendit untuk menjelaskan secara konsep, filosofinya, dan juga nanti teknisnya. Silakan pihak Sendit. Terima kasih Pak Ardi atas waktunya. Perkenalkan, saya Raihan dari tim produk spesialisnya Sendit. Di sini saya bersama rekan saya juga Pak Davin Pranoto dari tim sales Sendit. Salam kenal semuanya teman-teman dari Pref Indonesia dan tim Stokis Pref Indonesia. Mungkin sebelum saya mulai sesinya, saya minta tolong akses nih Pak untuk bisa share screen. Soalnya di sini partisipan tidak bisa share screen di Zoom-nya. Boleh diulang. Sudah terlihat belum ya screen saya? Sudah. Oke, siap. Jadi sebenarnya apa sih Zenit itu? Mungkin saya kasih penjelasan terlebih dahulu ke teman-teman stokis. Zenit di sini berperan sebagai payment gateway atau istilahnya sebagai gerbang penerima pembayaran. Jadi seperti yang telah dijelaskan Pak Ardi tadi, kita sebagai pilihan yang teman-teman stokis bisa gunakan untuk menerima pembayaran. Di sini kita sistemnya semuanya online, Pak, Bu. Jadi kalau misalnya sebelumnya mungkin transaksi yang dilakukan secara tunai atau misalnya dilakukan dengan menggunakan mesin EDC, sekarang bisa dengan mengirimkan link saja, lalu end user atau customer ataupun agent yang melakukan pembayaran itu bisa tinggal menginput data dari instrumen pembayarannya, baik itu cards, kartu kredit, kartu debit, nomor virtual account, pakai QRIS juga bisa, e-wallet dan juga pay later. Nah, ini secara singkat flow-nya, di mana sebenarnya payment link ini nanti akan dibuat oleh masing-masing stokis ketika ada transaksi yang ingin dibayarkan, lalu dibayar oleh customer. Ketika customer sudah melakukan pembayaran, nanti di Zenbit, di sistemnya Zenbit, masing-masing stokis akan menerima notifikasi di mana transaksinya telah berhasil, seperti itu. Ketika transaksi sudah berhasil, nanti stokis sudah bisa menyerahkan produk yang telah dibeli atau telah dipesan oleh si customer tersebut, seperti itu. Nah, selanjutnya ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sih cara pembuatan payment. Saya akan share screen saya yang lainnya sebentar. Oke. Nah, seperti ini tampilan dashboard dari Sendit. Dashboard Sendit ini nanti digunakan untuk membuat payment link, untuk melakukan penarikan dana ke rekening bank masing-masing stokis, juga untuk melihat transaksi laporan. Jadi di sini cukup mengakses satu dashboard ini saja oleh tim stokis dan nanti tim stokis bisa explore juga kegunaan dashboard dari kita. Oke, yang pertama itu mengenai pembuatan payment link. Bapak Ibu nanti bisa membuat payment link di menu sebelah kiri, tulisannya payment link, terus diklik drop down ke bawah, lalu ada muncul 3 tambahan menu, ada payment links, ada batch payment links, dan recurring. Di sini Bapak Ibu perlu melakukan klik di paling atas di payment links, lalu akan diarahkan ke halaman ini. Halaman ini isinya adalah list dari payment link yang telah dibuat sebelumnya dengan masing-masing status. Di sebelah kiri ini ada status, expired. Di sebelah sini adalah waktu di mana payment link tersebut dibuat. Ini external ID atau reference ID. Ini payer email, ini description, dan ini amount. Nah, ini nanti bisa saya jelaskan satu persatu bisa dibuat dari mana gitu. Ketika Bapak Ibu telah sampai di menu ini, menu payment link, bisa diklik tombol di kanan atas berwarna biru tulisannya create payment link. Nah, tampilan berikutnya yang keluar adalah seperti ini.
yang tadi saya jelaskan sebelumnya ada reference ID. Reference ID ini sebenarnya adalah em, sebuah tulisan ya, identifier gitu ya, kode yang bisa dibuat tergantung nanti template yang akan disampaikan oleh Perf Indonesia menyusul informasinya. Tapi di sini yang bisa saya sampaikan adalah ini adalah template kode yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi sebenarnya ini transaksi siapa sih atau transaksi apa seperti itu. Mungkin di sini saya akan mencontohkannya berdasarkan tanggal gitu. Misalnya tanggal 7 Maret spasi dash stokis A gitu ya, stokis A, lalu transaksi pertama 01 gitu. Misalnya template-nya nanti yang disepakati seperti ini. Lalu ketika sudah dibikin reference ID-nya, bisa diklik yang bagian tengah, itu ada show order items. Show order items ini sangat penting untuk diklik karena Bapak Ibu harus mengisi ini transaksinya untuk produk apa saja. Sebagai contoh, misalnya ini transaksi untuk produk A, ini quantity jumlahnya dan per unit price-nya, misalnya 5 juta. Lalu customer ingin membeli produk B dengan kuantitinya 2 dan masing-masing harganya 3 juta. Nah, jadi nanti di sebelah kanan itu udah otomatis jumlahnya, jumlah akhirnya. Jadi 5 kali 1 ditambah 3 kali 2. Jadi 5 juta tambah 6 juta, 11 juta. Gitu. Deskripsinya ini bisa diisi, bisa tidak. Nanti juga akan diumumkan oleh tim Pref Indonesia kalau misalnya ada panduan untuk deskripsinya. Lalu yang penting selanjutnya adalah customer details. Jadi ini detail dari barang, order detail. Selanjutnya customer details. Customer details ini apa? Customer details ini adalah detail dari customer yang ingin melakukan pembayaran dengan mengisi Beres ya, nama, dengan mengisi nama, email, alamat email dan nomor HP gitu. Misalnya saya contohkan di sini Raihan, lalu email address saya dan nomor HP saya. Gitu. Nah, ini harus diisi. Lalu kemudian ada 2 pilihan, send payment link dan juga send payment reminder. Send payment link ini gunanya adalah ketika payment linknya nanti sudah terbuat, kita mau mengirim linknya kemana aja gitu. Kalau misalnya customer yang ingin dikirim melalui email dan WhatsApp, bisa diklik dua-duanya. Lalu kemudian reminder ini adalah kapan kita ingin mengingatkan customer untuk melakukan pembayaran. Juga bisa dipilih mau dikirim melalui apa. Kalau ingin dua-duanya tinggal dicentang dua-duanya. Nanti dia akan mengirim ke nomor WhatsApp yang ada di sini dan nomor dan alamat email yang ada di sini. Nah, terakhir itu settings dari pembayaran. Nah, ketika ingin melakukan pembayaran, nanti kan tim stokis perlu menanyakan kira-kira customer mau membayar melalui metode apa gitu ya. Nah, kita ingin customer itu tidak mengganti lagi metode pembayarannya. Maka dari itu, kita harus klik manage di bagian payment methods. Nah, ini nanti dicentang aja salah satu. Misalnya customernya udah bilang, oh saya ingin melakukan pembayaran melalui kartu kredit gitu. Berarti ini dicentang hanya kartu kredit aja. Tapi kalau misalnya, oh saya ingin membayar melalui virtual account BNI atau bank transfer BNI. Nah, yang dicentang yang ini saja. Lalu yang kartu itu tidak perlu dicentang. Jadi kita hanya ingin menampilkan satu metode pembayaran saja kepada customer. Gitu. Nah, ketika customer sudah confirm ingin pakai kartu kredit, bisa di save. Lalu di bagian kanan itu tinggal kita tambahkan admin fee. Nah, admin fee ini nanti perhitungannya akan disampaikan juga oleh tim Pref Indonesia ya. Bagaimana perhitungan admin fee per masing-masing metode pembayaran. Saya contohkan saja, misalnya admin fee yang ini adalah 5.000 gitu. Misal contohnya. Lalu kita bisa create payment link. Ketika ini udah diisi semua, order details, customer details, dan payment method settings. Admin fee-nya udah dimasukin, kita create payment link. Akan muncul seperti ini. Nah, ada muncul congratulations, the payment link has been created. Berarti ini payment link-nya sudah berhasil dibuat dan saat yang bersamaan kita telah mengirimkan link-nya ke email atau WhatsApp yang kita input tadi, seperti itu.
Atau kalau misalnya customer yang ingin kita yang menginformasikan bagaimana cara membayarnya, bisa di-download aja QR code-nya, lalu nanti ditampilkan ke customer. Bisa juga kita klik copy dari linknya, lalu kita kasih ke customer. Jadi anything bisa dilakukan. Oke, ini aku akan share contoh seperti apa sih halaman pembayaran dari Sendit gitu. Halaman pembayaran dari Sendit itu nanti ini akan munculnya IDR, yaitu nanti IDR 11.005.000 ya. Mohon diabaikan ya USD ini. Nanti munculnya tekan IDR Indonesia Rupiah. Ini nanti customer itu bisa mengisi nomor kartunya lengkap, lalu mengisi expire-nya, kartu expire kartunya, dan CVN gitu. Nanti customer juga bisa memilih installment jika didukung gitu. Untuk sekarang installment yang didukung itu kartu BNI dan BRI. Jadi ini bisa didukung installment atau cicilan 3, 6, dan 12 bulan. Ketika customer klik pay now, nanti akan muncul laman OTP seperti biasa. Laman OTP, lalu ketika dia sudah melakukan pembayaran, Bapak Ibu bisa kembali mengecek di sini, di Zenith dashboard-nya. Gitu. Nah, bagaimana cara melakukan pengecekan di Zenith dashboard? Bapak Ibu bisa, tadi kan kita udah punya external ID atau reference ID ya. Ini kita copy paste aja. Stokis A01, ini bisa di copy paste di sini. Dicari di sini, terus klik search. Dia akan muncul di sini. Kalau di sini berarti kan saya atau customer belum membayar ya. Belum membayar, jadinya masih unpaid gitu. Kalau misalnya dia udah terbayar, ini nanti bisa difilter aja melihat mana yang udah statusnya paid. Nah, ini contoh yang udah dibayar. Gitu. Statusnya nanti akan paid, ada external ID-nya juga. Kalau misalnya sudah paid, berarti Bapak Ibu sudah bisa mengirimkan atau memberikan barang atau produk. Saya akan stop dulu untuk membaca kalau ada pertanyaan dari chat. Oke, sebelum kita lanjut, ada pertanyaan dulu lagi. Mungkin ini nanti akan agak rumit. Ada sedikit pertanyaan dari teman-teman stokis. Pak Yona, Bu Mei, Bu Cien, Pak Sugi, ada pertanyaan sebelum lanjut ini? Karena mungkin agak nanti lebih ke teknis ini. Halo, 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 stokis, stokis, para stokis. Halo, Pak Ardi. Itu Ya, nanti silakan. pengiriman barang dari mana tuh? Pak Sugi ya, ini. Ya, Iya, ini kan pengiriman barangnya dianggap ini kan stokis melakukan penjualan terhadap calon yes, prospeknya. ya, Oke. Nah, jadi ini Ar- bukan dari Ar- kami ke yes. stokis atau ke calon member, tapi ke Bapak, dari Bapak stokis ke calon mitra atau Oke, calon member Bapak. oke. Artinya kan ini konsepnya adalah stokis diberi ibaratnya diberi kemudahan untuk gateway seperti ini ya. Artinya stokis kan sedia untuk produk itu sendiri. Kalau kemarin kan konsepnya dari perusahaan kan. Ya, Nah, sekarang ini kembali ke stokis ya. ya, Oke, oke, ini oke, oke. ya Pak ini Ardi, juga kalau bisa saya artinya gini sebetulnya Pak Ardi, ya, sebenarnya kami stokis itu kemarin kasihlah PDF-nya atau PowerPoint, jadi kita bisa bisa baca dulu. Karena gini Pak Ardi, ini kan hal yang teknis. Ibaratnya gini, jujur saja, ini saya yakin kok yang ikut, ini seolah-olah kita itu ada di hutan belantara nih, baru dibukakan jalan gitu loh. Kalau oh, saya, ini mestinya, ya bukan mestinya ya, seyogianya kita kasih materi walaupun kita belum mudeng, tapi paling tidak ada gambaran. Nah, dengan gambaran itu kan sudah ada muncul pertanyaan-pertanyaan tuh yang ada di dalam benak kita kan gitu. Nah, kalau ini kan kita satu arah Pak Ardi. Tapi nggak apa-apa lah, ya, it's okay. Hanya mm, nanti sambil jalan kita cermati seperti apa, kita akan ada nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Seperti tadi, ya, mm, kan belum terjadi ya. nanti dari mana ininya, ternyata dari stokis, oke. Terus pembayaran dan sebagainya. Kenapa bisa tadi saya nggak lihat ya?
Ini semua ada, Pak. BNI. Oh, ada semua Semua ya? bank, iya semua bank bisa, Oke, Pak Sugi. oke. Ya udah, sementara itu dulu Pak Ardi, karena Ya, memang sejujurnya kalau kita udah dapat PowerPoint-nya atau file yang dipresentasikan akan lebih enak karena kita sudah mempelajari lebih dulu. Nah, tadi saya selalu membiarkan ini seolah kita ada di hutan belantara nih, baru dibukakan jalan, baru lihat, oh gini toh, oh gini gitu loh. Tapi kalau seandainya, paling tidak Pak Ardi, dari vendornya tadi memberikan video tentang ini dulu, gitu loh. Jadi kita tuh belajar nggak baru gitu loh Pak Adi. Dia memberikan lah. Saya yakin kok teman-teman ini stoknya juga bisa kalau dari video itu gini. Nah, pada saat kita zoom itu bukan saatnya kita melihat, tetapi kita mulai discuss gitu loh. Itu Pak Adi ya. Terima kasih. oke, terima kasih Pak Sugi. Oke, jadi buat Pak Sugi, komentar saya adalah sebetulnya kita nggak mau jelaskan teknisnya, tapi karena ini sesuatu yang memang baru dan memang kita juga baru kemarin minggu lalu terima dan kita juga ingin cepat implementasinya kepada para stokis. Karena kemarin itu apa? Ini suara siapa ya? Maaf ya. Kenapa? Kenapa ada suara ya? Maaf ya. Ya, jadi ini adalah sesuatu yang baru. Jadi kita juga ingin cepat fasilitas ini bisa dipakai oleh para stokis karena bermanfaat banget. Ini yang dilihat hanya baru permukaan. Jadi sebetulnya kita mengundang pihak Sendit tidak untuk menjelaskan secara teknis. Nanti pembuatan teknisnya bisa diajarin one by one. Dan ini sangat mudah pengaplikasiannya. Jadi nggak perlu kemampuan yang sangat tinggi. Di sini cuma perlu buat linknya saja, link pembayarannya itu menggunakan bank apa, dan juga nanti dikirim via email atau via WhatsApp. Kita tahu sekarang semua orang menggunakan WhatsApp, menggunakan email seperti itu, Pak Sugi. Nah, jadi nanti teknisnya sangat mudah, nggak ribet. Ini kita cuma mau ngasih tahu loh, ini ada fasilitas baru dan nanti poin utamanya juga bukan hanya sebatas di link pembayaran. Jadi ini namanya link pembayaran untuk memudahkan para stokis. Tapi kita juga ada fasilitas yang lain yang bisa digunakan stokis untuk meningkatkan performance stokis dalam hal merekrut, memberikan kemudahan kepada calon prospeknya di lapangan. Seperti itu gitu Pak Sugi. Nah itu aja. Jadi nanti mungkin yang teknisnya gampang. Nanti kita juga bisa one by one. Saya dari tim Pride bisa membantu para finance kita, Bu Betty, dan teman-teman yang lain yang selama ini Anda melakukan pembayaran ataupun order barang itu bisa membantu. Dan pengiriman barang juga bukan hanya satu arah dari stokis ke calon member. Ketika stokis barangnya stoknya nggak ada juga bisa order ke kami. Nanti kita juga bisa bantu. Jadi ini banyak kemudahan fasilitas yang bisa digunakan. Seperti itu Pak Sugi. Oke, buat tim Sendit mungkin secara teknisnya jangan terlalu menjelimet penjelasannya, dibuat yang Jadi simpel mungkin saja, nggak filosofinya usah aja, flow-nya dijelaskan, saja. betul Seperti nggak usah itu. dijelaskan step-step gitu nggak usah, Ya, tapi maksudnya ini ya, pembeli bisa flow-nya aja. pakai kartu kredit, Ya, bisa tanpa kartu kredit. Kalau tanpa kartu kredit syaratnya apa? ya. Jadi pihak Sendit nggak usah jelasin terlalu panjang lebar, lebih ke filosofinya aja sama secara flow-nya aja, cara bekerjanya sama fasilitas apa lain, apalagi yang ditawarkan selain payment gateway yang merupakan link pembayaran sama fasilitas yang lain pay letter. Seperti itu aja, Pak Muhammad ya. Silakan. Terima kasih. Oke, makasih Pak Ardi, Pak Sugi atas inputnya. Oke, ini saya masih share screen dashboardnya Sendit ya. Oke. Jadi tadi saya sudah menjelaskan rincian bagaimana cara membuatnya. Sebenarnya kalau misalnya kita ingin berbicara tentang apa aja yang bisa diterima oleh Zenit gitu ya, untuk pembayaran tadi sudah diperlihatkan metode-metode pembayaran apa aja yang sebenarnya bisa diterima oleh uh, stokis nantinya gitu. Di sini kita ada pertama itu ada bank transfer. Ini nanti dari masing-masing bank bisa sesuai pilihannya. Lalu ada kartu kredit. Juga ini ada e-wallet. E-wallet kita ada OVO, ada ShopeePay, ada Dana, ada Link aja. Lalu ada QR payment juga. QR payment atau QRIS ini bisa dibayarkan dari mana saja, baik itu nanti dari bank, baik itu dari e-wallet, itu nanti bisa di-scan seperti biasa. Scan e-walletnya, scan QRIS-nya supaya nanti customer bisa membayar juga gitu. Jadi nanti metode-metode pembayaran ini benar-benar akan bisa digunakan
untuk sesuai dengan pilihan dari customer yang membayar menggunakan apa gitu. Cuma nanti oke. Cuma nanti memang di masing-masing metode pembayaran ini kan ada limitasi ya Pak. Kalau misalnya nih transaksinya nanti let's say ada 70 juta gitu atau 60 juta untuk barang-barang yang memang harganya segitu gitu. Nanti kalau misalnya memang sampai 70 juta, itu kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan e-wallet gitu, e-wallet itu dia nggak akan bisa nanti muncul. Kita coba contohkan ya, misalnya ada produk yang harganya 100 juta gitu. Terus kita create payment link. Kalau misalnya dibuka payment linknya, itu nanti akan muncul seperti ini. E-walletnya akan tidak bisa diklik gitu. Jadi ini nanti masing-masing ada batasannya. Ini nanti akan saya kirimkan ya. Tadi saya juga udah memasukkan link dari presentasi saya. Nanti juga ada step by stepnya juga di sana. Nanti saya masukkan juga limitasi mana aja sih metode-metode pembayaran mempunyai limit di nominal tertentu seperti itu. Gitu. Ini kita juga sudah punya dokumentasinya mengenai Zenbit. Jadi nanti saya tinggal mencantumkan linknya saja gitu. Nah, untuk payment link sebenarnya sesederhana itu sih Pak Bu penggunaannya dan fiturnya untuk menerima pembayaran dari berbagai macam metode pembayaran yang tersedia di Indonesia seperti itu. Pak, mau tanya Pak, Boleh Pak, itu kan silakan. cara membayarnya ya tadi, cara membayarnya. Tapi kalau orangnya mau kredit tanpa kartu kredit bisa? Kredit tanpa kartu kredit itu kita punya namanya pay letter Pak. Pay letter itu tergantung nanti dari si customernya atau yang membayar itu punya pay letter apa. Kita baru support beberapa pay letter saja, seperti yang sedang di dalam proses itu ada Kredivo, Shopee Pay Later, dan Uangmi gitu. Jadi itu nanti kalau misalnya customer Bapak nih mau membayar kredit tapi mau mencicil gitu ya tapi nggak punya kartu kredit, itu tergantung apakah customernya mempunyai akun di Uangmi, akun di Kredivo, atau akun Shopee Pay Later gitu. Sudah punya akun dan sudah punya limitnya. Jadi di Nah, sini ini Zenbit, iya Pak? jadi Sendit hanya apa merefer dari itu ya sumber-sumber tadi ya, Betul Pak, betul. memfasilitasi. Nah, di Kredivo itu kan maksimal 5 juta, Pak. Kemarin waktu harganya 4,8 tuh masih bisa, tapi begitu harganya naik jadi 5/4 sudah nggak bisa. Nah, itu gimana Pak solusinya ya? Itu bisa Itu kan dikombinasikan Pak Yona, jadi nggak wajib kan sepenuhnya pembiayaan, bisa juga customernya punya dana berapa, ya kan, dia bayar cash ke pihak Bapak sebagai stokis, nanti selisihnya kekurangannya baru diajukan sebagai pembiayaan, misalnya ke pihak Kredivo atau ada Shopee Pay Later ya, setiap orang mungkin juga punya akun Shopee ya, sehingga punya Shopee Pay Later. Nah, jadi ada beberapa kemudahan yang bisa dilakukan Pak Yona. Jadi kan tidak wajib sesuai dengan nilai nominal dari harga barang yang mau diambil kan seperti itu gitu loh. Nah, jadi kan ini kan hanya kemudahan fasilitas yang bisa dikombinasikan dengan apa ya kita anggap ada nilai utamanya, artinya pihak pembeli ya nggak sepenuhnya kan bisa harus membebani dengan dengan fasilitas ini, artinya bisa dikombinasikan dengan nilai apa dengan cash atau tunai gitu Pak Yona. Jadi nggak wajib kan senilai 5.250.000, anggap satu unit kita klasik kan harganya 5.250.000 ya, kan belum tentu kan limitnya ataupun dana saldo apa yang diberikan sama pihak si Kredivo harus senilai itu gitu. Ya, Seperti itu. jadi payment gateway ini dia tidak menyalurkan kredit ya. Yang Betul, menyalurkan tetap Kredivo-nya, tetap Shopee Pay Later-nya gitu ya. betul. Tapi Makanya jangan lupa dengan adanya instrumen si pihak kredit apa pihak payment gateway ini baru bisa memakai instrumen pembayaran yang tadi salah satu kita sebutin Kredivo, Shopee Pay Later, mungkin nanti besok dengan pihak-pihak mungkin ada tambahan ya, ada Indodana ya Pak ini Uangmi Pak, Uangmi. Wami ya, ada beberapa ya. Jadi jadi mungkin lumayan Pak. kalau selama ini misalnya di Tokopedia itu bisa Kredivo, bisa Pay Later juga, berarti ya mirip Tokopedia gitu ya.
yang pihak Betul. ini ya. Betul, tapi kan tidak resmi dan itu bukan anjuran dari kami secara legal dari perusahaan. Nah, ini yang kita siapin yang legal dan memang ada legalitasnya gitu Pak Ardi, ada pertanggungjawabannya, ada hal yang sifatnya mengikat gitu loh. Nah, beda dengan itu kan cuma fasilitas karena kita belum menyediakan fasilitas seperti itu dan kita juga udah bilang sebaiknya penjualan direct selling itu ya menggunakan tidak ikut ke e-commerce ataupun apa ya seperti toko online. Kita maunya satu pintu kan kita dengan pihak Ya, perusahaan seperti itu, Pak. ya. Tokopedia selama ini kan hanya dipakai fasilitas itunya aja, kartu kreditnya, cara Betul, pembayarannya aja, nggak melakukan betul. penjualan di online, cuma dimanfaatkan itunya. Ya, tapi beberapa pihak juga memanfaatkan itu sebagai penjualan dan Ya, akhirnya larinya ke cutting price. Makanya kita menghindari itu, hmm, menyediakan instrumen yang sangat bermanfaat buat para stokis. ya. Kalau selain Kredivo ada lagi nggak ya alternatif lain yang limitnya lebih besar gitu, yang tanpa kartu kredit dan bisa cukup besar, bukan 5 juta, Oke, tapi mungkin saya ini dulu kali ya Pak, info juga untuk kartu kredit atau pay letter tanpa kartu kredit ini kan memang sebenarnya sangat tergantung sekali dari profil si pengguna gitu Pak. Jadi mungkin yang satu user yang waktu itu dicoba 5 juta, di user lain bisa 10 juta, bisa 15 juta gitu Pak. Jadi jadi kayak di Kredivo itu bisa 15 juta, 10 juta juga bisa ya Pak ya? bisa Pak, karena Bisa itu memang banget, Pak. tergantung profil usernya, karena kan nanti di Kredivo juga ada assessment biasanya Pak, assessment berupa ini dia bisa mendapatkan limit segini, dia bisa melakukan transaksi segini besar gitu. Itu kan Meskipun memang orang baru yang belum pernah pakai Kredivo bisa dapat 10 itu bisa juga ya? possible, tapi kita nggak bisa jawab juga karena kan itu memang penilaian dan Ya, assessment itu dari dari kredit analisnya, Pak. Kredivo. Jadi dari pihak kreditnya menganalisa kan seperti itu. Betul. Iya. Di awal cuma maksimal 5 juta biasanya. Nggak bisa lebih limitnya. Ya mungkin tinggal di-combine aja. Mungkin Pak Yona nanti kan. Jadi kalau misalnya nggak sepenuhnya Mau kayak saya tanya bilang. Pak Ardi, Ya, silakan Kezia. ya saya ngurus yang payment. Nah, kebanyakan itu di stokis banyak yang mau beli tapi terhalang di ini Kredivo. Mereka nggak punya kartu kredit itu kan. Ya. Jadi Kredivonya semenjak naik dari 4,8 jadi 5,250 itu banyak yang cancel gara-gara Kredivonya nggak bisa semua. Nah itu tadi kata Pak Ardi bisa di-combine jadi cash separohnya gitu ya Pak ya. Betul. Nah sedangkan kalau pakai Kredivo itu kan harus di e-commerce, nggak bisa secara manual gitu Pak. Nah kalau di e-commerce kita potong harganya nanti jatuhnya menyalahi nggak Pak gitu Pak? Enggak. Jadi kan gini, Kezia. Jadi ini kan Kredivo akan secara resmi. Kita kemarin sedang mempersiapkan persyaratan yang diminta Kredivo ya. Kemarin yang sudah dikirimkan oleh pihak Sendit ya. Nah, kita kan sedang melakukan negosiasi supaya kita bisa dari member kita bisa di-cover. Nah, tapi kita juga tahu kan harga barang kita kan bervariasi, nggak hanya sekedar 5 juta 250 yang klasik, kita juga ada premium plus, ada macam-macam seperti itu. Nah, sekarang kita anggap pembelian ini kan tidak hanya dari satu arah, artinya misalnya kayak tadi yang kata Kezia itu misalnya harganya 4.800.000 yang di-approve cuma di bawah 5 juta, kemudian ternyata nanti kekurangannya itu diperlakukan seperti apa, nanti dianggap penjualan undercutting atau melanggar ketentuan itu tidak. Ini hanya metode pembayaran menurut kita dan Kredivo hanya salah satu metode pembayaran gitu loh untuk memberikan kemudahan. Jadi harganya tentunya tetap mengikut kepada harga penjualan yang selama ini ada kan seperti itu. Jadi itu tidak melanggar ketentuan. Seperti itu dan ini sudah dipakai oleh berbagai MLM atau perusahaan direct selling lainnya gitu loh. Nah, jadi kita berharap ini juga bisa dipakai di Prime seperti itu gitu. Nah, jadi itu tidak menyalahi aturan. Limit itu tergantung dari analis dari pihak pihak finance masing-masing seperti itu gitu loh. Jadi setiap orang bisa beda-beda. Kemudian kita juga ada misalnya kayak Shopee Paylater. Nah, kita tahu Shopee Paylater juga sangat banyak kan diminati. Jadi kita juga dapat Paylaternya. Kayak saya juga punya misalnya akun Paylater, saya bisa pakai Shopee Paylater itu untuk melakukan pembayaran. Nah, seperti itu gitu loh. Nah, jadi ini banyak sekali manfaatnya dan si Sendit ini menyediakan platform untuk itu gitu loh. Jadi kalau nggak ada medianya juga percuma kalau kita punya Paylater juga akan kesulitan untuk transaksi. Nah, artinya ini kan mempermudah
pihak calon pembeli di Stokis untuk mereka ketika udah punya akun bisa dipakai, dan Stokis tentunya menerima pembayaran dengan lebih mudah kan seperti itu gitu, dan transaksinya bisa nambah. Kalau kekurangan limit ya mungkin bisa dikombinasikan dengan pembayaran yang lain, misalnya dengan cash seperti itu. Cuman tinggal pihak Stokis melakukan penyesuaian-penyesuaian saja seperti itu gitu loh. Seperti itu penjelasan saya. Oke, Oke, gimana Pak Yona, Kezia? Ya, ya baik. terima kasih. Ya, paham ya. Oke, pihak Sendit mungkin bisa lanjutin. Oke, untuk fitur payment link, kalau masih ada pertanyaan lagi masih boleh, atau kita bisa pindah untuk fitur lainnya. All good ya? Ya, nggak Oke. apa-apa. Mungkin mereka masih bingung. Nanti mungkin bisa teknisnya bisa dijelasin di next time. Oke. Kalau dari kita sih udah sih Pak semuanya yang udah bisa kita jelasin. Soalnya kan ini tadi fitur dari payment link udah kita jelasin juga kegunaannya, metodenya apa aja gitu. Cuman kalau limitasi itu kan perlu tabel ya Pak ya. Nanti kita Ya. tambahkan di slide-nya juga, sama kita kasih link seperti itu. Ya, Sekisar dan beberapa hal yang perlu disampaikan juga, catatan ke pihak stokis untuk transaksi kartu kredit dikenakan charge. Kemudian untuk pakai fasilitas ini setiap bulan ada biayanya sekitar ringan ya 25.000 ya per akun, misalnya Pak Yona akan pakai. Jadi ada bulanannya 25.000. Kemudian juga untuk kartu kredit itu ada charge-nya. Kemudian untuk penarikan juga WD-nya nanti ada biayanya sedikit. Kemudian dana rekening penampungannya itu juga dananya tidak langsung real time masuk, ada jeda waktunya seperti itu. Jadi mungkin bisa disampaikan pihak Sendit beberapa ketentuan seperti yang tadi saya sampaikan secara rinci. Oke, noted Pak. Kalau misalnya untuk ketentuan admin fee itu kita bisa share. Memang fee ini kan dia memang tergantung dari masing-masing biaya metode pembayaran ya gitu. Jadi nanti saya akan lampirkan kalau misalnya virtual account itu 4.000 per transaksi, retail outlet seperti Alfamart itu 5.000, lalu kartu kredit itu 2,9% ditambah 2.000. Nah ini biaya dari Senditnya. Tapi nanti tadi saya juga sudah koordinasi bersama Cisuci gitu ya. Kalau misalnya untuk total penambahannya nanti akan dibantu dari tim Prev Indonesia untuk diumumkan kembali finalnya berapa. Lalu untuk e-wallet itu akan tergantung masing-masing e-walletnya, dimulai dari 1,5% ya. Dan terakhir pay letter itu juga dimulai dari 1,7% gitu. Ini nanti akan tergantung dari masing-masing metodenya. Maka dari itu tadi saya infokan kalau misalnya list dari biaya ini nanti finalnya akan disampaikan oleh tim finance, mungkin dari tim Prev Indonesia seperti itu. Itu untuk biaya. Lalu yang kedua itu terkait untuk melakukan pencairan atau disbursement ke rekening masing-masing stokis, karena kita tahu nanti kan duitnya akan masuk nih ke dalam saldo Zenditnya gitu, saldo rekening penampungan. Nah ini nanti bisa dikirimkan melalui metode batch disbursement gitu. Saya sudah menaruh juga video tutorial di slides yang saya sudah kirim, jadi nanti bisa dipelajari aja. Ini yang perlu saya infokan sekarang adalah satu kali melakukan transfer penarikan itu 2.500 seperti itu. 2.500 untuk fee-nya, dan kalau misalnya ditambahkan dengan pajak itu totalnya sekitar 2.800 seperti itu. Nah, yang terakhir itu berapa lama sih duitnya akan masuk ke Sendit gitu. Nah, ini memang berbeda-beda masing metode, namanya kita menyebutnya settlement. Settlement itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk masing-masing transaksi supaya masuk duitnya ke saldo rekening penampungan seperti itu. Nah, ini nanti saya juga akan cantumkan di materi kita di slide-nya. Tapi ini kira-kira gambaran besarnya seperti kartu kredit itu butuh 5 hari, untuk e-wallet itu butuh 2 hari kerja gitu. Untuk Kredivo nanti pencairannya setiap Selasa dan Jumat. Lalu yang lainnya itu akan mengikuti ini. Yang paling instan yang bisa cair langsung ketika dibayar itu adalah virtual account seperti itu. Mungkin itu saja Pak Ardi kalau dari Zendit. Info yang bisa Mungkin kita dari sampaikan pihak sekarang. stokis gimana? Masih ada yang mau bertanya? Silakan. Silakan stokis yang hadir, Pak Yona, Pak Sugi.
Bu Mei, Pak Tatang, Cukup, Pak. cukup. Mungkin nanti langsung demo, langsung aja praktek dah Pak Ardi. Soalnya kalau kelihatan gini matanya kecil-kecil nggak kelihatan. Bukan, yang harus ditanyakan itu bukan secara teknisnya, tapi sudah paham belum filosofinya gitu loh, metode Ya, ini gitu. kurang lebih ngerti lah. Hmm. Ya, Jadi ini mirip-mirip seperti fasilitas yang Pak Tatang pakai selama ini di Tokopedia ya, apa di Shopee ya, selama ini linknya ya, Tokped. Tokped ya. Nah, ini kali ini kita ngadain yang resmi dari perusahaan secara langsung. Sendit ada kontrak kerja bersama kita dengan Pride, seperti itu. Jadi benar-benar resmi dan kalau ada kesalahan atau ada kekeliruan bisa kita lakukan koreksi bareng-bareng. Seperti itu dan fasilitas pay later-nya juga cukup bagus. Mudah-mudahan kita akan kemarin sudah ke Kredivo dan melengkapi persyaratannya dan nanti mungkin bisa dipakai dan bisa digunakan oleh stokis. Selain itu ada lagi uang Mi ya kan, nah juga ada Shopee Pay Later. Jadi setiap orang yang punya akun Shopee Pay Later ada saldo Shopee Pay Later-nya bisa dipakai untuk transaksi di sini seperti itu. Gimana? Yang lain ada yang masih bingung? Nanti Pak Ardi kalau mau bicara teknis detail gitu Ya. dengan pihak Senditnya atau Ya. gimana? Ke Prev atau pihak Ya, Senditnya? jadi kalau langsung. misalnya stokis sudah pingin nih mau mencoba gitu kan, Pak, saya coba dulu ya 1 bulan, ya boleh aja dengan ada pembayaran misalnya nanti akan kena cas seperti yang saya bilang tadi di awal itu minimal 25.000 per akun. Kita belum tahu nanti ketentuan berlakunya seperti apa. Nah, nanti langsung dibuatin akunnya, di-create akunnya dan bisa langsung dicobakan. Jadi kita bisa by one by one. Misalnya Pak Yona, ya kita bisa bikinkan Zoom khusus Pak Yona, tanya sepuasnya sampai kemudian dipraktekkan seperti itu langsung. Jadi mungkin ini lebih langsung ke pembelajaran langsung. Seperti itu. Pak Tatang juga mau, Pak Sugi juga mau, tinggal dijadwalkan aja, nanti kita standby. Di luar nanti Anda udah baca yang tadi kan sudah dikirimkan tuh teknisnya di Google Drive atau mau nanti dikirimkan PDF-nya atau videonya. Siap. Seperti itu. Nah, tinggal kapan mau praktek. Pak, saya hari Kamis. Oke, kita jadwalkan. Pokoknya ini mempermudah stokis supaya transaksinya makin banyak di Pride, mempermudah untuk menjaring para calon member. Setiap kali ada BOP, ada acara-acara yang sifatnya prospek atau closing. Seperti itu, Pak Yona. Iya, Pak. Nah, Ya, siap Pak Ardi. Saya daftar. ya, jadi ini pasti sangat memudahkan. Karena kan kita tahu sekarang ini persaingan di luar sana semakin besar. Seperti itu. Dan mudah-mudahan ini juga sangat membantu stokis untuk mendapatkan calon prospek member. Ini juga nanti kita pakai di PWG, di PWG, ya kan Pak Yona atau teman-teman yang lain yang punya kantor stokis atau punya tempat yang untuk base camp-nya stokis bisa juga pakai ini. Nanti QRIS-nya mungkin bisa di print, ya kan ada QR, ada virtual account, ada banyak kan pola-pola pembayaran, metode-metode pembayaran yang bisa memudahkan para calon member, calon mitra atau calon konsumennya untuk mendapatkan produknya kita melalui stokis seperti itu gitu loh filosofinya. Yang jadi masalah kan batas limit Pak Ardi. Karena kan produk kita Betul. kan produk yang di atas 5 juta ya. Ya. Di atas 5 juta. Bahkan mau yang 9,7, ada yang 15, bahkan ada yang 73. Oke lah 73 mungkin enggak. Yang paling enggak yang pro lah 52,5, 52,5. Ini kan tergantung pada limit masing-masing. Nah, ini yang Betul. mungkin perlu dipertimbangkan juga. Apakah kalau misalnya mereka yang punya limit banyak sih nggak ada masalah. Bagi yang mereka untuk yang kecil-kecil tetap kan nggak bisa. Gitu Pak Ardi. Ya, Ya, betul. sesuai kemampuan masing-masing pembeli sih kalau menurut saya ini. Ya, kan juga bisa dikombinasikan seperti saya bilang kan Pak. Artinya nggak dibebankan sepenuhnya kepada si pihak finance-nya misalnya untuk dapetin limit sesuai dengan harga barang yang mau dibeli. Ya minimal calon pembeli atau konsumen ya harus mempersiapkan dana kekurangannya. Misalnya kayak tadi kita bahas harga kita 5.250.000, mungkin si calon mitra atau member atau konsumennya cuma dapat limit mungkin di bawah 5 juta. Ya selisihnya mereka bayar. Mungkin kalau segitu kan harusnya tidak berat. Sisanya kan bisa dicicilkan seperti itu gitu loh. Jadi nggak bisa sepenuhnya dibayar ditarik dari dana pihak leasing seperti itu gitu loh. Nah, kita anggap mungkin ada DP-nya
Ya kan sama kayak orang beli handphone atau beli beli mobil, ada DP-nya yang dia bayarkan, mungkin sisanya baru diambil sebagai dana kredit seperti itu gitu loh. Nah, jadi itu bisa dikombinasikan dan itu menurut kita tuh teknis. Jadi dengan adanya alat pembayaran ini akan sangat lebih memudahkan gitu loh calon konsumen untuk pilihan untuk bisa mendapatkan unit gitu loh dari barang-barang kita. Jadi kan selama ini kan mungkin mereka langsung merasa 5.250.000 atau 4.800.000 dulu itu berat gitu loh. Nah, sekarang kan bisa dikombinasikan. Anda punya dana berapa? Oh, saya cuma punya 500, Pak. Ya, sisanya mungkin bisa didapatkan melalui pembiayaan seperti itu gitu kan. Nah, jadi ini mungkin sangat membantu ya ke depan. Mungkin nanti kalau negosiasi kita juga bagus dengan pihak leasingnya, ya mungkin limitnya bisa ditambah seperti itu gitu kan. Nanti ada beberapa hal teknis yang mungkin bisa menjadi bargaining power kita. Kalau mungkin ternyata calon member kita banyak di mana-mana, tingkat pemakaian kita mungkin terhadap finance-nya budget yang disediakan bagus, ya mungkin suatu ketika bisa berubah. Jadi ini kita pikir sebagai langkah awal lah untuk membantu stokis mendapatkan kemudahan mendapatkan Ya, Pak calon Ardi. prospek seperti itu. Ya, Pak. Iya. otomatis stokis terbantu, Pak. Terus Iya. pertanyaan saya, kapan bisa mulai kita? Secepatnya, Pak. Bapak mau bulan ini, monggo. Ya kan? Nah, ini Lebih makanya saya cepat lebih juga ingin bagus, gerak Pak. cepat. Kalau misalnya besok boleh untuk praktek, kita praktek. Silahkan, ya kan? Nah, ini saya suka yang kayak gini, gerak cepat nih, Pak. Gercep nih, Pak Oh Sugi. ya harus kan. Karena Iya, apapun kan tentang teknologi, Pak. Itu kan kita harus betul. mengikuti. Iya, Karena ini kan yang jadi bukan hambatan sih, tetapi kan ini menjadi suatu tambahan untuk pembayaran. Nah, makanya tadi yang seperti harus ditambahkan, harus ini sekian. Katakanlah kita punya QRIS itu sendiri kan bisa dibantu lewat sini. Nah, kalau masalah QRIS sih tentunya saldo masing-masing ya. Tetapi yang iya. kita garis bawahi adalah tentang kredit itu sendiri, tentang kredit card itu sendiri dan sebagainya, atau apalagi yang tidak punya kartu kredit kan. Nah, ini yang perlu kita praktekin. Nah, saya kepengen juga ingin segera mengetahui seperti apa supaya kita juga lebih cepat, Pak, bergerak. Makasih. Iya. Oke, nggak masalah Pak Sugi, tinggal dijadwalkan aja. Ya kan nanti pihak Sendit akan membantu ya, dibuatin pertemuan face to face atau mungkin nanti secara langsung dari pihak Sendit berhubungan langsung dengan Pak Sugi dikirimkan, nanti kita bantu seperti itu. Yang penting kan kita Oke, sudah maksud saya gini Pak Adi, sebelum itu materi-materi itu sudah bisa kita Oh dapatkan di iya, Google Drive tadi kan sudah itu. disampaikan pihak Sendit Pak mungkin sudah dikasih Oke. tahu ya linknya. Sudah saya kirimkan Pak di chat Oke, box. Oke, intinya itu dulu karena dari situlah kita nanti bisa mempelajari dan nanti di situ kita bisa bertanya lebih detail. Boleh Pak. Ya gitu Pak Adi ya, makasih. Ya, boleh banget Pak Sugi. Ya, sebagai pemberitahuan Pak Sugi ini stokis kita di Semarang. Oke, tentunya kita berharap di Semarang akan banyak transaksinya. Seperti itu. Oke, gimana dengan stokis yang lain, Pak Yona? Pak Tatang, yang lain juga belum nongol ini. Ya sementara cukup, Pak. Cukup ya. Pak Ardi di mana ya Pak Ardi? Kenapa Pak? Di bagian chat box. Di chat Zoom-nya Pak. Di meeting chat Zoom. Iya. Mungkin Ya, ini Pak. yang baru join juga, ini ada Pak Won, ada Bu Cian ini. Ada pertanyaan ini buat stokis Bandung. Oh, kirim ulang ya. Nggak ada suara ini. Ada Steve juga ini ya, dari Lampung ya ini. Ada pertanyaan ini. Halo. Mungkin gangguan ya, nggak kedengaran ya. Oke, gimana? Stokis yang lain ada pertanyaan nggak ada? Ini kita senang kayak Pak Sugi mau gercep. Saya belum tahu nih, Pak Yona gimana? Mau juga seperti Pak Sugi? Halo, Pak Yona? Halo. Ini stokis ini mana? Bapak Ibu? Siap Pak. Ya, Bu Mei. Oke, mau pakai ini nanti mau coba? Boleh Pak. Karena udah ada yang mau minta juga bayar pakai kartu kredit. Oh ya, mantap. Jadi nggak usah datang ke kantor, nggak usah gesek-gesek. Oke, dimanapun ada acara, nggak usah pusing lagi dengan kalau ada transaksi kartu kredit. Apalagi nanti pakai fasilitas pay letter.
Kalau lebih Tentunya sangat bagus, Pak, membantu. kalau lebih Oke, bagus, link ini sudah bisa kita buka, Pak. Apa Bu Mei? ya kalau lebih bagus yang dari apa leasingnya ini menyediakan langsung gitu, ada customer langsung bisa kredit ke leasing ini sebetulnya itu lebih enak sih. Ya, seperti kita bilang, pihak Sendit tuh cuma memfasilitasi. Nanti kan tentunya kita yang mempersiapkan persyaratan supaya pihak kredit leasingnya seperti Kredivo itu menyetujui seperti itu. Jadi ini sudah kita proses seperti itu. Jadi nggak usah khawatir Bu Mei, tentu kita bantu. Tapi yang paling mudah itu kalau nggak salah Shopee Pay Later. Seharusnya setiap orang punya akun Shopee Pay Later. Shopee Pay Later itu juga besar limitnya. Seperti itu. Oke. Halo Mbak, Oke, selamat Pak. malam Mbak. Jadi terus kapan Pak Adi mulai ini kita mulai ini gimana? Terserah Pak Sugi gimana? Siap mau besok? Malam ini? Wah, malam ini mah nggak keburu, Pak. Besok dong. Ya. Ya, berarti udah ada Pak Oke. Sugi, Bu Mei. Nggak tahu nih Pak Yona gimana? Saya belum dengar nih jawaban Pak Yona. Berarti sementara Halo dua Pak dulu yang... Ardi. Halo, Gimana? saya stokis Lampung Noel Pak Ardi. Ya, Noel gimana Noel? Boleh nih untuk Sendit nih berlangganan boleh, bagus soalnya. Oke, itu udah 3 ini. Ya, stokis Lampung, stokis Pekanbaru, oke, stokis Semarang. Oke, Bu Mei, stokis Pekanbaru. Ini Noel mewakili stokis Lampung, kemudian Pak Sugi mewakili stokis Semarang. Saya cuma belum dengar stokis yang lain ini. Halo Pak, Ayo. selamat malam Pak, dengan Aldi di Malang Pak. Ya, gimana Pak? Ya, ini sekedar usulan ya, kita kan saran pendapat aja nih dari warga Pipe ya. Jadi ada juga di lapangan kami temui itu membutuhkan yang namanya teknologi pembayaran payment dengan menggunakan fasilitas QRIS Bapak. Nah, QRIS ini sangat membantu karena kenapa? Sekarang ini kalau aplikasi handphone itu yang perbankan ya, aplikasi banking seperti saya punya ini jadi satu. Jadi di situ ada untuk rekening utama ya bank biasa, tabungan biasa. Kemudian kartu kredit juga, dan itu juga terkoneksi dalam satu QRIS Bapak. Jadi itu pilihannya ada, mau ngambil dari pembayarannya dari tabungan ataukah dari kartu kredit. Barcode QRIS ini saya kira perlu dari perusahaan ada memang satu misalnya yang buat SPT gitu, dan itu bisa di-copy kok, diperbanyak. Jadi setiap transaksi bisa dilakukan. Demikian. Oke, terima kasih masukannya. Halo, ya, halo. Ya, Bapak. Ya, itu aja Ya, Bapak. terima kasih Pak untuk masukannya. Bapak ini siapa ya? Pak Al Bahri ini siapa? Member kah? Atau dari mana ini? Saya Ali Bahri Bapak, sekarang di Malang. Ya. Bapak ini stokis, member? Benar Bapak, benar Bapak. Pak Al Bahri ada di mana Pak Al Bahri? Di Malang Pak, di Malang. Kok bisa join ya? Dapat link dari mana ya? Dikasih sama teman ini Pak tadi. Dikasih teman? Ya. Temannya siapa ya Pak ya? Bu Neneng dari Surabaya. Waduh. Siapa lagi tuh? Iya, itu bukan stokis kita Pak. Jadi ini kan forumnya forum stokis ya. Oh ini ya Pak ya? Iya. Oh iya maaf Pak, saya tadi gabung monitor aja tadi. Jadi baik Bapak kalau stokis tuh kalau ada link stokis janganlah keluar. Iya. Ya baik Pak. Lanjut Pak ya. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Pak Ardi, Ya. untuk kita bisa mendapatkan ini untuk tutorial dan sebagainya, atau nanti linknya bagaimana, maksudnya gimana kan gitu Pak Ardi. Misalnya kita mau besok itu, kan mesti harus ada link yang akan saya dapatkan. Ya, nanti ada akun. Nanti kita akan create akun. Masternya ada di kita, ada di pihak Sendit. Nanti kita akan create-kan akunnya Pak Sugi. Ya, jadi itu yang saya minta untuk bisa segera action lah. Ya, tidak belajar kan? Sudah ada 3 Pak Sugi. Yang oke, Bu Mei, Pak Tatang, sama Noel ya, stokis Lampung. Nanti kita akan bantu create besok akunnya.
Yang lain saya belum dapat konfirmasi, Pak Yona belum ada. Di sini juga ada Pak Beni nih. Pak Beni, Pak Ben. Ya, saya baru nyampe rumah, Pak. Oh, Saya nyimak. gimana Pak Ben? Ada masukan atau mungkin ada komentar mengenai hal ini, Pak? Baru nyampe rumah saya. Oh, tadi nggak sempat ngikut ya, Pak? Nggak ikut. Oh, jadi saya jelasin sedikit. Gampang lah, gampang. Saya lihat, nanti saya ke kantor aja. Boleh, siap Pak Beni setiap hari selalu ke kantor kok. Oke. Ya, gimana dengan yang lain? Oke ya, ini saya belum dapat konfirmasi Pak Yona, berarti nanti besok kita akan bantu create untuk Pak Sugi, Bu Mei, dan dari Stokis Lampung Noel ini. Mungkin itu saja, kalau tidak ada komentar, mungkin dari pihak Zendit ada yang mau ditambahkan? Dari saya all good sih Pak Ardi. Paling nanti kita bikin grup koordinasi ya Pak. Ya. Stokis, Prive sama Zenitnya. Jadi nanti saya bantu juga. Mungkin untuk Pak Sugi besok pagi semua detailnya kita lengkapin dulu sesuai materinya ya. Nanti kita mungkin create account-nya. Ya kan, nomornya dikasih aja Pak Ardi, nomor saya untuk ini. Ya. Oh iya, nggak masalah. Berarti nanti kita buatin. Seperti itu, nanti siapin semuanya, email segala macam kan. Kan syaratnya di sini untuk create link itu ada email sama nomor WA. Jadi nanti teman-teman Stokis kan udah ada di saya, cuman email yang belum ada. Kalau mau pakai email nanti mungkin saya butuh emailnya Bu Mei, ya kan, atau Pak Tatang, Pak Sugi, sama emailnya Noel ya dari Stokis Lampung. Karena kan itu syarat untuk pembuatan linknya ya, seperti itu. Ya. Siap. Oke. Cukup ya. Saya lebih kepada action aja lah Pak Ardi. Ya, langsung ke teknisnya nanti untuk untuk mencoba seperti itu supaya mempermudah para stokis untuk mendapatkan member baru kan mudah. Jadi setiap kali ada acara ada BOP, Pak Sugi, Bu Mei atau Pak Tatang atau Noel bisa menawarkan ini kepada calon membernya untuk pembayaran lebih mudah. Seperti itu. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih untuk kehadiran para teman-teman stokis semuanya dan juga dari pihak Zendit sudah mau hadir dan memberikan penjelasan secara langsung kepada kami dari Prive. Kami sangat apresiasi dan juga kita berharap bisa gercep ya supaya ini fasilitas ini bisa segera dimaksimalkan dipakai oleh para stokis kami di lapangan karena mengingat waktu terus berjalan. Seperti itu aja, sekian dan terima kasih. Nanti teknisnya bisa diagendakan lagi untuk pertemuan berikutnya dengan para stokis atau one to one langsung ke stokisnya atau ke usernya. Oke, itu saja. Terima kasih. Selamat malam buat semuanya. Kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Terima kasih.